ini akhir materi kita. Perhatikan kalimatnya. Balik ke Al-Baqarah ayat 129, saya cepat. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Nah, ini rahasianya. Tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan rahasia. Ini rahasianya. Ya Allah, mohon utus nanti seorang nabi yang hebat, yang unggul, lahirnya di dekat Ka'bah, dan dia mengajarkan pada umatnya ayatika, ayat-ayatmu. Saya tanya pada teman-teman, Nabi dapat ayat tidak? Saya ulangi, Nabi dapat ayat tidak? Saya ulangi, Nabi dapat ayat tidak? Yang dapat, yang jawab dapat, berapa ayat? Ayo, berapa ayat? Sini, yang sini. Nabi dapat ayat dari Allah, berapa ayat? Berapa? 6.666. Ya, kurangi dikit aja. Berapa lagi? 6.300. Lebih dikit. Nah, 6.236 hasil googling tuh. Bener ya Mas ya? 6.236. 6.236 ayat. Pertanyaan saya yang ini, Mas. 6.236 itu disebut apa namanya? Kalamullah. Apa lagi? Bisa? Ada ilmu dan lain sebagainya. Intinya apa? Al-Quran. Nah, Ibu dapat $100. Tapi karena infonya dari Mas ini dulu ya Bu ya. Sama Ibu yang di belakang juga, satu yang jawab Al-Quran. Ibu yang kacamata, kerudung, abu-abu, Mas Heri, tolong Mas. Belakang. Kasih Bu, sama-sama. 6.236 ayat. Nah ini ilmu jarang dipelajari, jarang dikaji. Jauh-jauh saya ke Taiwan, teman-teman juga jauh. Nah ini yang akan saya bagi. Ini penutup kajian kita siang hari ini. Lihat baik-baik. 6.236 ayat disebut dengan Al-Quran. Ternyata rahasia besarnya disebutkan oleh Allah itu bukan sekedar buku bacaan, bukan sekedar kitab bacaan. Walaupun diturunkan untuk dibaca. Wahyu pertamanya apa? Ayat pertama yang turun apa? Al-Fatihah. Iqra bismi rabbikal ladzi bacalah, baca. Kenapa diminta baca? Karena baca itu alat untuk mengetahui sesuatu. Tidak mungkin Anda bisa tahu sesuatu kalau nggak bisa baca. Ingin tahu isi koran nggak bisa baca, mungkin nggak? Tidak. Ingin akses internet tidak bisa baca, nggak mungkin. Kita belajar dulu bahasanya, Anda belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Taiwan, kemudian baru bisa baca, tahu isinya. Tapi bukan sekedar untuk baca saja, karena baca itu alat untuk tahu sesuatu. Makanya dulu waktu kita belajar, kan ada Iqra ya, ada qiraati dulu kan, ya kan? Kan itu belum dituntut tahu, yang penting bisa baca dulu. Makanya pelajarannya semua tentang halakat, tentang baca. Kalau ditanya artinya, nggak ada yang tahu. A fata a fa fata fa lam doma lu apa lu. Kan gitu dulu kan. Nanti setelah itu baru ngaji Quran. Untuk apa? Untuk tahu isi. Nah pertanyaannya, mengapa harus tahu isinya? Ini rahasianya. Karena semua ayat itu ternyata kurikulum kehidupan kita dari mulai terlahir sampai kita meninggal dunia. Jadi 6.236 ayat itu, Bapak Ibu sekalian, itu topik kehidupan kita. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah, 30 juz. Itu kalau kita keluarkan, nanti keluar tema-tema. Misal, ada tema sejak dalam kandungan,
Bagaimana supaya memiliki misalnya janin yang baik, kemudian lahir anak yang sehat, maka kemudian turun Quran surah ke-22 ayat yang kelima, dirinci di Quran surah ke-23 misalnya ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Kalau sudah ada rohnya menjelang persalinan, turun Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, apa yang pertama diberikan? Kalau ngasih ASI berapa lama? Tugas ayah yang baru punya anak apa? Turun Quran surah kedua ayat 233. Setelah diberikan ASI kurang lebih sampai 2 tahun, diberikan pendidikan apa? Turun Quran surah ke-31 misalnya ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Nanti kalau dia naik lagi, mulai belajar, bagaimana belajar yang efektif? Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kalau ilmunya kuat, imannya bagus? Turun Quran surah 58 ayat ke-11. Nanti dia naik lagi, mulai berkelana, mulai keluar dari Ponorogo sampai ke Taiwan, sampai ke Taipei, dari luar sampai datang, turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ada yang mulai kenalan, ya, cinlok, cinta lokal sama yang daerahnya, ada yang dari luarnya, kemudian mau menikah, bagaimana pendekatannya? Turun Quran surah ke-4 ayat ke-4. Setelah berumah tangga, Quran surah ke-4 ayat ke-34. Nanti muncul tugas-tugas suami, dari mulai mencari nafkah yang standar, Quran surat kedua ayat 168. Nanti kalau ingin cepat, baru sedikit tapi cepat hasilnya, Quran surah 2 ayat ke-172. Ingin lebih cepat lagi, belum berangkat, rezeki sudah menanti, Quran surah ke-7 amalannya ayat 96. Tantangannya di mana? Jangan dikira bekerja tidak capek. Boleh jadi nanti ada orang yang ingin ikut, ada yang mengkhianati, ada tantangannya muncul. Turun Quran surah kedua ayat 214. Nanti solusinya Quran surah 3 ayat ke-142. Amalannya nanti malam harinya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Yang istri merawat di rumah, menata anak kadang-kadang tidak mudah. Turun Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Sampai nanti terus naik usia 40 tahun, amalannya apa? Pekerjaannya apa? Turun Quran surah 46 di ayat ke-15. Sampai jadi sepuh, sampai kemudian menunggu kematian, Quran surah ketiga ayat 185. Wafatnya pengen enak, turun Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Persiapan ke makamnya supaya nyaman, turun Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Sampai kiamat surah 75. Sampai dijadi dua antara surga yang indah, surga standar, Quran surah 2 ayat 25. Kalau surganya surga Firdaus, Quran surah 23 amalannya 1 sampai dengan 9. Yang terancam dengan neraka, ada nerakanya, Quran surah 4 ayat 69 sampai ke bawah. Yang belum pernah ke surga, nggak mau ke neraka, ada di Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 47 sampai dengan 49. Itu ada semua. Jadi kalau kita keluarkan, Imam Al-Bukhari pernah mengeluarkan bimbingan Nabi selama 20 tahun itu di Mekah dan di Madinah. Diajarkanlah ayat-ayat itu. Itulah yang menjadikan Abu Bakar seperti yang sekarang kita kenal, Umar seperti yang sekarang kita kenal, Utsman saking kebangetan kayanya sekarang masih punya aset di Madinah diwakafkan. Dulu cuma beli sumur diwakafkan, beli kebun diwakafkan, sekarang jadi hotel dengan namanya Utsman bin Affan. Wow. Ali bin Abi Thalib tadi disebut bukan hanya ahli tafsir, ahli balaghah, ternyata pakar di bidang matematika, pakar di bidang logika. Berkembang lagi, Imam Al-Bukhari mengeluarkan perjalanan Nabi, inti ayat Quran, dibuatlah 97 tema. Ada 97 topik teman-teman. Dari topik iman, topik ilmu. Misal begini, siapa yang sekarang di sini teman-teman sedang kuliah, bagaimana supaya belajarnya itu efektif? Hari apa belajar yang benar? Cara mengingat bagaimana? Supaya tidak lupa bagaimana? Cara menganalisis bagaimana? Keluarkan topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Ada yang jualan, ada yang dagang. Di sini ada yang jualan? Ada. Banyak ya, sana ya. Yang dagang, yang jualan, yang bisnis, ada kitab namanya Kitabul Buyu', tuntunan belajar bisnis dari Nabi. Tidak pernah ada yang mengamalkan panduan belajar bisnis ini kecuali bisnisnya selalu tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Itu 97 tema, maka dikenallah dengan nama Jami' Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Inilah kumpulan tema saya keluarkan dari Quran dan hadis.
Imam Al-Bukhari buat tema begini Bu, contoh ya, misalnya kitab ilmu, ini ayatnya apa? Ayat A. Nanti hadisnya apa? Prakteknya bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Dari mulai jadwal pengajian ibu-ibu, belajarnya di rumah siapa, harinya hari apa, kurikulumnya apa, itu ada semua. Berantakan banget jilbabku. Jadi ternyata kalau ingin jadi generasi milenial yang bagus, yang berakhlak, yang baik, yang sukses, yang maju, amanat pertama dari Nabi, kembalilah kepada tuntunan Al-Qur'an. Itu kuncinya. Kembali kepada tuntunan Al-Qur'an. Tapi jangan sekedar dibaca. Kalau baca, bagus, pahala ada. Silahkan, kejar khatam, kejar lancar, bagus, pahala ada. Tapi kalau ingin jadi generasi hebat, generasi milenial yang bagus, sesuai dengan zamannya, perhatikan cara ngajinya. Keluarkan ayatnya sesuai dengan profesi yang kita pilih dalam hidup. Ini misal yang perempuan ini. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat perempuan dalam Al-Quran? Enggak. Ini saya tanya nih, kalau perempuan bahasa Arabnya apa? Nisa. Nisa. Nisa itu kalau banyak kan Bu. Kalau dia sendirian, perhatikan kalimatnya. Itu disebut dengan mar'ah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau sendirian mau banyakkan, namanya tetap satu. Sendirian itu rajul, kalau banyakkan rijal. Hurufnya tetap sama, cuma tambah alif aja. Rajulun, rijalun. Hurufnya nggak ada yang hilang. Kalaupun banyakkan, ro-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Cuman tambah alif untuk menunjukkan tegak dan banyak. Rajulun, rijalun. Artinya tegak, kuat, kokoh, tidak gemulai. Kaki disebut dengan rijlun karena menopang badan supaya kokoh. Ya, jadi kehormatan laki-laki ditunjukkan pada tegaknya, kuatnya, ya, dan juga apa? Dan juga kehormatan dari auranya. Jadi kalau ada yang gemulai sedikit, nah hilang laki-lakiannya itu. Perempuan beda. Perempuan kalau sendirian itu disebutnya mar'ah. Wa mra'atul aziz, dari mar'ah. Tapi kalau banyakan namanya nisa. Jauh bedanya. Mar'ah ketemu nisa, hurufnya hilang semua. Iya. Nah, kenapa disebut dengan mar'ah? Ini jangan-jangan jadi perempuan belum tahu tentang perempuan. Mar'ah itu, saya cepat, dia punya 3 arti. 1, pribadi yang punya ciri senang tampil indah. Mar'ah. Makanya mau berangkat dandan. Udah Upin kemarin. Pengajian seragaman. Kadang tanya suami kan, ayah bagus mana ya? Warna kuning atau warna merah? Ya kan? Kata suaminya kayaknya kuning deh mah, kayaknya merah deh. Tanya tapi udah punya jawaban kan? Iya. Begitu dipakai hitam. Tapi biasa, wajar. Makanya kalau kita lewat suami, baju kelipat itu pasti diberhentikan perempuan. Rapikan dulu, setrika dulu, karena memang fitrahnya senang tampil keindahan. 2, mar'ah juga seakar dengan kata muru'ah, senang tampil terhormat. Dan yang ketiga, itu punya rasa yang tinggi, dalam bahasa psikologi namanya enfuhlung, sifat rasa yang tinggi. Sedikit-sedikit terasa, sedikit-sedikit terasa. Laki-laki nonton drakor itu biasa, perempuan sudah keluar air mata. Ya. Nonton film India, laki-laki tertawa, yang perempuan bisa menangis karena rasa. Tapi jangan salah, dalam peribahasa Arab dikatakan begini, al-mar'atu kal-mir'ati, sama-sama hurufnya. Sifat perasa perempuan itu seperti cermin kaca. Makanya banyak sifat perempuan senang bercermin. Sebelum kesini cermin, turun dari mobil lihat kaca spion, ya sampai sini lihat handphone masih dandan. Tapi poinnya bukan itu. Perhatikan nih dahsyatnya Quran. Saya tanya ibu ya, kalau cermin dilempar sampai pecah, terus disusun lagi bisa nggak? Jangan salah, bisa. Bisa disusun lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai seperti cermin,
dia gampang memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dia alami. Ini cuma betul tepuk tangan aja, tapi pas kejadian nggak nyadar. Jadi kalau Anda punya masalah dengan istri saat ini, itu kejadian 10 tahun lalu diungkit lagi. Karena marah. Tapi kalau banyakkan begini, dia berubah jadi nisa. Nah ini penting belajar. Kenapa jadi nisa? Seakar dengan nasa, mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Maksudnya apa? Perempuan itu sependiam apapun, tuh kalau kumpul dengan temannya bisa cerita. Dan masalahnya, kadang dia cerita pada apa yang tidak harus diceritakan. Kakak apa kabar? Baik. Gimana pekerjaan? Bagus. Suami gimana? Itu masalahnya. Itu bisa. Maksud saya apa? Coba keluarkan ayatnya. Jangan-jangan belasan tahun, puluhan tahun jadi perempuan, itu belum pernah mengeluarkan tentang jati dirinya. Ini saya tanya Bu ya, maaf nih, agak banyak ke ibu-ibu karena banyak perempuan. Istri Nabi berapa? Enggak, saya bukan ingin bahas poligami, bukan. Saya ingin tunjukkan hikmah. Istri Nabi itu lebih daripada 4 kan ya? Ada kurang lebih 11 ya? Pernah nggak belajar kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Lihat rahasianya. Ternyata bukan karena bab poligaminya. Ternyata 11 perempuan ini, kalau kita riset ya, silakan belajar sejarah. Kalau kita riset, 11 perempuan istri Nabi ini mewakili semua karakter dan sifat perempuan di muka bumi. Dari yang cemburuan, senang fashion, ada yang senang masak, ada yang senang kajian, ada semua di karakter istri Nabi. Dan kemudian dididik oleh Nabi dengan akhlak Nabi, berubahlah 11 karakter ini jadi perempuan terbaik di zaman ini. Masya Allah. Contoh ya, jangan tepuk tangan dulu nih. Saya beri contoh nih. Saya mau tanya pada ibu ya semua, pernah dengar kan Sayyidah Aisyah? Ya, beliau selain rajin, giat, tapi cemburunya luar biasa. Tapi bagaimana beliau Nabi SAW mendidik Sayyidah Aisyah? Kecemburuannya diarahkan pada sifat yang baik-baik, sehingga diarahkan kepada ilmu, diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Setelah Nabi meninggal, tiba-tiba beliau menjelma jadi dosen perempuan sepeninggal Nabi yang hafal 2210 hadis dan hampir semua disiplin ilmu beliau pakar di bidangnya. Sampai sepertiga ilmu itu, kata para ulama, dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Dari pribadi yang sangat cemburuan, sensitif, tiba-tiba jadi perempuan paling hebat di masanya, sampai sepertiga ilmu yang ditemukan di bumi dikuasai Sayyidah Aisyah. Siapa yang rajin masak di sini? Ya? Nah, ada istri Nabi namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Pernah belajar nggak? Usia beliau walaupun sudah di atas 50, 60 tahun, hobinya masak. Tapi kalau masak, hebatnya setiap masak kalaupun ketemu Nabi, itu masih bisa mengeluarkan kasta sayang dan mesra dengan Nabi. Bikin adonan, Nabi datang, itu bikin adonan, Nabi masih sempat mengambil secuil adonan, kemudian dioleskan di kening beliau dan masih bisa mengatakan sayang. Anda yang suami istri, kapan terakhir bilang sayang sama suami? Dan coba belajarnya sampai sini nggak? Apa yang dimasakin Sayyidah Saudah itu untuk Nabi. Sayyidah Zainab, beliau diantara istri Nabi yang senang fashion, pakaiannya, tampilannya. Jadi kalau bapak ibu misalnya cek tentang itu, silahkan yang suami-suami pulang ke rumah, cek kira-kira istrinya mirip siapa. Nah, kalau kita gabungkan dari 10 itu, semua karakter yang terbaik ditemukan di satu perempuan, namanya Sayyidah Khadijah. Apa dasarnya Khadijah? Bu, Sayyidah Khadijah itu, beliau kalau senyum saja, itu masalah yang ada di suami hilang setengahnya dengan senyum. Kalau kita salah. Dulu, sebelum sekarang tar dulu. Di Makassar pengen cepet aja nih.
Lihat ya. Baru senyum. Lihat di Al-Bukhari. Nomor hadis yang ketiga. Kitab Badil Wahyi. Itu Nabi naik ke Gua Hira. Dari rumahnya lewat 4 bukit. Jaraknya 6 kilo. Sampai di bawah bukit naik ke atas 700 meter. Jadi 6 kilo lewat 4 bukit. Dari bawah naik lagi 700 meter. Sampai di atas wahyu belum turun setelah Iqra. Belum turun. Sampai siang seperti sekarang beliau putuskan pulang ke rumah. Di tengah jalan tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong, ke atas kata beliau ada makhluk besar seperti duduk antara langit dan bumi, manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Saya tanya Mas nih yang dari Sulawesi. Ini dari Sulawesi. Udah bubar nih semuanya. Namanya siapa Mas? Oh, pas lagi Muhammad tuh. Mas Faisal aja, ya. Ini udah kosong, melompong, tiba-tiba ketinggalan, pulang. Begitu pulang ada panggilan, Faisal. Maaf goyang-goyang gak siap. Faisal. Nengok kanan, kiri, depan, belakang gak ada orang. Lihat ke atas, baju putih, rambut agak panjang, besar. Nengok gini, Faisal. Respon Anda apa? Apa? Lihat responnya. Kata Nabi, ini sifat kemanusiaan Nabi. Fara'ibtu minhu, maka bulu kuduku naik. Aku merasa khawatir, aku takut. Sisi kemanusiaan Nabi ada takutnya. Takut itu boleh, takut pada yang baik itu boleh, karena itu fitrah. Sedang duduk dengan suara tinggi, suara singa bisa di belakang, takut nggak? Kan nggak mungkin, apa sih? Nggak mungkin. Ya, takut itu alami, naruriah. Yang salah itu takut kepada hal-hal yang baik. Mau sholat jamaah takut, mau sedekah takut, mau senyum takut, itu yang salah. Maka kata Nabi, faronitu minuhu, aku merasa khawatir, takut, aku percepat jalanku. Tiba-tiba sampai rumah, beliau ucapkan salam, dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah, melihat wajah Sayyidah Khadijah, itu setengah takutnya hilang. Setengah masalahnya hilang. Cuma lihat wajahnya. Bisa nggak tuh pulang ke rumah, lihat wajah istri, setengah masalah nambah. Setengah masalah nambah. Ini setengah masalah hilang. Kemudian lihat kalimatnya, kata Nabi, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku. Maka ke kamar beliau, diselimuti Sayyidah Khadijah, nggak berhenti sampai situ. Perhatikan kalimatnya. Au kama qalat. Ya, saya terjemahkan bebas saja supaya lebih terasa feel-nya. Suamiku sayang, engkau itu orang baik, tidak pernah punya musuh, penopang anak yatim, penolong orang-orang lemah. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Enggak, saya tanya pada Anda, jika pasangan Anda punya masalah di kantor, datang ke rumah, adakah pernah kalimat itu keluar di lisan Anda sebagai istri? Atau jangan-jangan yang keluar statusnya, suamiku hari ini gelisah, kenapa ya? Nah, itu belum disebut milenial. Ya, yang didasarkan pada sunnah. Milenial Qurani tidak pernah dia bergerak kecuali dengan dasar-dasar tuntunan Nabi-nya. Maka saran saya yang pertama, coba sesuai sifatnya sekarang keluarkan ayat-ayat sesuai dengan topik kehidupan kita. Yang perempuan, keluarkan ayat perempuan. Yang laki-laki, keluarkan ayat laki-laki. Ini ada seorang anak-anak yang lagi belajar, kuliah, bekerja, yang belum menikah. Pernahkah mengeluarkan ayat tentang anak? Ayat tentang ibu? Ayat tentang hidup bertetangga? Anda selalu mengatakan, kami di sini minoritas, muslimnya sedikit, hanya 5%. Bukankah Nabi pernah tinggal di Mekah dalam keadaan minoritas? Pernah nggak belajar tentang fikih minoritas? Fikih Mekah 10 tahun. Maka Posfit datang, kumpul dengan teman-teman yang lain. Ada yang PCI NU, ada yang PCIM, ada yang ormas lain. Saya dengar ada 90 ormas di sini ya. Kurang lebih 9 lagi jadi Asmaul Husna tuh. 99. Ya, coba keluar, datang, duduk, pelajari bagaimana kehidupan Nabi di Mekah, berinteraksi dengan teman-teman tetangga kita yang non muslim,
yang beda keyakinan, beda negara, fikihnya ada. Nah, kalau kita keluarkan dengan baik, insya Allah maka muncullah karakter yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang didorong oleh tuntunan Quran dan petunjuk Nabi itu, itulah yang disebut dengan akhlak. Apa namanya? Akhlak. Dari sini turun kalimat di Al-Quran di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia. Maka beliau menjelaskan kalimat Allah ini, disebutkan kemudian kalimat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5027 dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Saya tutup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jika Anda ingin jadi generasi yang terbaik, ada yang baik, Anda jadi yang terbaik. Maka caranya bagaimana? Kata Nabi, belajarlah Al-Quran, kemudian praktekkan itu dalam kehidupan. Saya ulangi, belajarlah Al-Quran dan praktekkan itu dalam kehidupan. Maka mulai hari ini, kalau ada tabligh akbar lagi, ada ustadz-ustadz yang datang, kiai yang datang, saya sarankan panitia bikin tema-tema supaya tidak jadi umum. Temanya yang dibutuhkan aja. Pekerja migran Indonesia PMI misalnya, apa fikih terkait di dalamnya? Ayat-ayat tentang kerja di luar itu bagaimana? Hukum-hukum terapannya seperti apa? Hadisnya bagaimana? Bikin kajian, bikin tema, bikin subtopik, sekian banyak pembahasan, tanya pembahasannya, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Sudah ada temanya, pilih ustadz-ustadz yang pakar di bidangnya, undang ke sini. Ajarkan itu. Ya. Sehingga mengajarkan yang dibutuhkan, bukan untuk tampil. Ya, jadi pengajian itu bukan supaya rame, datang, ketawa, pulang. Tidak, apa yang bisa kita dapatkan? Ya. Bukan aku yang Oleh karena itu, ini satu. Ya, yang kedua, teman-teman kompak. Tunjukkan sebagai muslim yang baik. Muslim itu artinya taat, patuh pada ketentuan Allah yang baik. Ciri pertama jadi orang Islam itu pasti berubah baik. Anda silahkan cek, tidak ada orang zaman Nabi masuk Islam nggak baik tuh nggak ada. Semua jadi baik. Ya, yang tadinya peminum jadi orang yang tiba-tiba dermawan. Yang tadinya senang berkelahi jadi orang-orang yang senang merangkul, senang mencintai. Yang tadinya rakus tiba-tiba jadi orang yang senang berbagi. Tunjukkan bahwa tabligh akbar kita hari ini merubah kita menjadi generasi yang lebih berakhlak, insya Allah. Amin. Ya? Baik. Karena itu yang terakhir, saya insya Allah akan sangat membersamai teman-teman di sini yang posmit, yang macam-macam. Kalau ada agenda yang kira-kira bisa diperlukan, dilihat kami bisa membersamai, silahkan hubungi. Ya, silahkan. Mau misalnya belajar Quran, kita buka program online dari sini ke Jakarta bisa, dan tidak perlu bayar. Ya, saya pun kesini panitia nggak usah repot. Saya pulang tidak boleh ada yang kasih amplop, tidak boleh ada yang kasih uang. Panitia ya. Ya, saya kesini datang bukan untuk mencari materi. Saya datang untuk menemui keluarga saya, teman-teman saya, ya, untuk kita ngaji bersama. Dan kalau ada yang perlu kita sama-sama dukung, kita dukung. Ya, Ustadz, kita mau bikin sekolah Islam pertama yang baik di Taiwan. Ayo, kita bikin. Ya, sama-sama bikin, kita semangat. Ustadz, ini ada daerah yang belum ada masjidnya. Ayo kita kumpul, bikin masjid. Sama-sama ya. Jadi kita hidupkan, tapi yang kedua, tunjukkan kita muslim yang baik. Bikin perilaku yang tertib. Ya, nanti akan ditanya itu siapa yang ribut. Oh, itu jemaah pengajian kemarin yang kena pengajiannya. Ya, tunjukkan dengan berjilbab, ternyata akhlaknya lebih baik, ternyata lebih ramah. Ya, siapapun yang masak makanan, kata Nabi, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun apa banyak kuahnya. Tapi ngamalkannya jangan pakai pemahaman akhir zaman. Ibu yang bikin opornya, tetangga yang dapat kuahnya. Ya, tetangga tanya, kok cuman kuahnya mbak? Habis Nabi. Ya, yang dimaksud kalaupun Anda cuma kuah, ada bumbu-bumbunya berbeda, makannya yang dimasaknya itu maaf sekali singkong, tapi bumbunya rendang.
Nyampe baunya ke tetangga, bagi dengan isinya supaya nggak salah sangka, dikiranya masak rendang, padahal sing. Pertanyaan saya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Kita punya tetangga orang Taiwan, masyarakat asli lokal sini. Anda masak, ketok pintunya, ya? Apa bahasa Mandarinnya? Pagi. Halo apa ni hao? Ni hao, ya? Ni hao, ketok. Ini ada makanan bagi. Aduh, Anda kok baik sekali. Bukan baik, Islam mengajarkan saya berbagi. Perkenalkan, Nabi Muhammad mengajarkan saya berbagi. Islam, dia kenal Islam. Besok dia kembalikan pancinya kepada Anda, dia tanya lagi, hari ini Islam ngajarin berbagi lagi enggak? Itu ada keimbangan. Ya, oleh karena itu teman-teman kita aktifkan. Mudah-mudahan baik. Terima kasih Pak Wawan dari Kamar Dagang. Ya, tolong disupport ya Pak ya. Ya, dengan Pak Kepala di sini Pak Arif sudah sampai? Belum hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya. Baik semua. Mohon nanti pemerintah Indonesia juga diperhatikan. Ya, warga kita di sini dibersamai, dibantu. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang hafal 30 juz enggak? Tidak, jujur banget Pak. 20 juz. 10 juz. 5 juz. Baik. Sekarang mau nggak saya ajarkan 5 menit saja? 5 menit bisa hafal Quran dengan ayatnya, dengan nomornya, dengan posisinya. Mau? 5 menit ya? Baik, tapi sebelumnya saya tanya, sebelum berakhir, yang lokal dari sini yang mu'alaf ada? Oh belum? Belum. Kita doakan mudah-mudahan sehat dan baik ya. Yang paling lama di Taiwan ada? Yang paling lama? 30 tahun? 40 tahun? Belum ada? Udah, sekarang kita belajar ini dulu. Nanti setelah itu kita akhiri sampai dengan pertemuan kita. Baik ya? Kalau masjid sudah ada berapa? Banyak. Yang Posmin yang di Al-Amin itu ya? Al-Amin, ada berapa? Oh baik, sekarang kita ajarkan ini dulu ya, sebentar ya. Ini mudah-mudahan terlihat ya. Ya, saya buat sudut nanti yang mudah untuk dilihat. Ini perhatikan baik-baik, karena kita semaksimal mungkin untuk support ini ya. Ya, saya datang sendiri, ngisi sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Kita siapkan pelan-pelan, bismillah. Nah itu orang di belakang ya banyak bantu ya. Iya. Baik, sabar ya. Ya Allah. Datang duduk kita sekitar. Baik, sudah selesai. Ya, gini aja, cepat. Mau surat apa? Yang paling panjang di Al-Quran ya, Al-Baqarah ya. Karena kalau kulhu kan udah banyak. Ya, ini muka-muka ikhlas semua. Pindahkan ke Al-Baqarah dulu. Ini kita majukan ke depan supaya kelihatan sedikit ya. Boleh? Boleh. Di sini aja. Stop. Ini ya. Kalau nggak kelihatan dibayangin aja ya. Karena sudutnya kalau geser di sini, sana nggak kelihatan juga. Ya, kita ambil segini aja ya, kurang lebih. Saya bagi dua, lihat sini. Fokus. Fokus. Ini begini. Ini begini. Ya. Saya bikin kotak gini. Saya bagi dua. Yang ini kanan. Apa? Yang ini? Ini. Baik. Ya, karena waktunya terbatas, kita ambil 5 ayat aja. Al-Baqarah 1 sampai 5. Baik, saya coret yang ininya, adanya di ini. Jadi posisinya di mana? Jadi kalau kita buka mushaf 1 sampai 5 adanya di sebelah kiri. Baik, saya tulis ya. 1 di sini. Kemudian 2 di sini. 3 di sini. 4 di sini. 5 di sini. 1 dan 2 kiri bagian atas ini.
Maka kita sebut kiri atas. Apa? Kiri atas. Yang ini? Kiri tengah. Yang ini? Saya ulangi. Ini? 1 dan 2 kiri. 3 dan 4 tengah. Ini? Baik, saya tuliskan ya. 1 alif lam mim. Dah, 1 apa? Alif lam mim. 2 saya singkat dzalikal kitabul la hudan lil muttaqin. Saya tulis dzalika untuk menyingkat. 3 alladzina yu'minuna bil ghaib. 4 walladzina pakai wa. 3 dengan 4 cuman beda wawu. 1 alladzina, 2 walladzina. 5 ulaika. Ya, ulaika. Lihat sini, 1 apa? Alif lam mim. 2 3 alladzina. 4 5. Baik, sekarang saya lihat dulu jamnya. Baik, 5 menit dari sekarang ya. Perhatikan baik-baik. Saya ajarkan yang atas dengan bawah dulu, sisanya yang tengah. Atas 1 alif lam mim. Kemudian 2 dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil singkat dzalika. 1 apa? 2 baik. Lihat sini, lihat sini. 5-nya apa? Ulaika. Tinggal tengahnya. Tengahnya mirip katanya. Yang 3 alladzina. Yang 4 3 apa? 4 apa? Oke, 1 apa? 2 3 4 5 bawah. Ulangi ya. 1 yang atas alif. 2 kebayang ya. 3 4 5. Baik, saya hapus ya. Ayo apal-apalan. Oke, ulangi. 1 2 3 4 5. Saya acak ya. 5 4 3 2 1. Lihat tangan saya. Empat, 3 5 1. 2 menit. Ya, oke, saya bacakan nih. Perhatikan, fokus. Jangan dijawab dulu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat apa? Ayat berapa? Posisinya kiri tengah. Oh, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat apa? Ayat keberapa? Posisinya di bawahnya kiri apa kanan? Gampang kan? Gampang ya? Anda kemana aja selama ini? Itu sudah bisa tuh. Ya, hafal ayatnya, hafal nomornya, hafal posisinya. Yang ajaib tuh begini. Nih, lihat. Ini apa? Tuh, kosong tuh bisa disebut Al-Ladina, padahal nggak ada apa-apa. Nah, kalau sudah kebayang, itu enak. Jadi nanti kalau kita di sekolah, kami ada sekolah dari mulai PAUD, KB, TK, terus sampai S3 ke atas. Itu sekarang kalau sudah SD, dia TK 5 juz, SD 30 juz. Nanti masuk pesantren, ngulang Qurannya itu pakai nomor. Misal saya ditanya, Ustadz anak berapa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ukuran peci berapa? Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Istri berapa? Alif lam mim. Apakah ada rencana poligami? Shadaqallahul adzim. Ya.
Anak-anak, ada yang anak-anak sudah hafal berapa juz? Ada yang hafal juz amma nggak? Anak-anak, bukan ibunya anak-anak. Baik, saya kira itu dulu yang disampaikan di kesempatan hari ini. Nah, mana tadi yang paling jauh? Mana yang datang paling jauh? Tainan. Kalsium kali biasanya. Baik, nah, caranya begini saja. Caranya begini. Hadis terakhir yang saya bacakan, yang terakhir. Hadis terakhir. Siapa yang bisa bacakan lagi? Hadis yang terakhir tadi. Hadis terakhir yang mana? Ulaika apa? Hadis yang terakhir, yang saya bacakan terakhir. Siapa yang bisa bacakan? Ulaika tadi itu? Ya, Ibu, tolong dipinjamkan mic-nya. Ulaika? Iya. Ya, yang belakangnya itu, yang pakai kerudung pink, belakangnya. Silakan. Ya. Hadis ya, hadis terakhir yang saya bacakan tadi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Al-Baqarah hadis terakhir ayat 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Hadis, Mbak. Ya, terus Bu, terus. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagus. Nah, luar biasa bagus Bu ya. Nah, itu namanya Al-Quran. Nanti kalau Nabi jelaskan, penjelasan Nabi disebut di firman Allah namanya Al. Nah, karena Ibu sudah bacakan Qurannya, nah saya kasih $100. Nah, sekarang saya minta hadisnya. Hadis terakhir yang tadi saya bacakan. Belakang sana, silakan. Mbak. Tolong dikasih ke sana. Ini terakhir ya. Boleh aku Itu yang berdiri, Mas. boleh aku foto enggak? Bagi fotonya ya. Itu yang Ya, bekas saya yang bantu difotokan dengan itu. tadi yang saya sebut nomornya di Al-Bukhari, nomor hadis 5027, rawinya dari Utsman bin Affan. Silakan. Yang ini bukan Ustaz. Oh, nggak tahu saya. Nah, coba bacakan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ah, artinya Sebaik-baik dari apa? kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, Mbak di sini bekerja atau belajar? Master degree Ustaz. Master degree. Dengan suami atau sendirian? Belum. Belum menikah. Tuh ya, tuh yang garis-garis tuh. Nah, betul. Baik. Ya, terima kasih untuk membacakan itu. Kita berikan hadiah umroh. Ya. Itu boleh berangkat nanti ya. Insya Allah. Satu orang untuk mbaknya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh buat Abi dulu. Boleh. Nanti Mas tolong buat ibunya ya. Itu guys, Buat orangnya ibunya. guys. Masya Allah, umrah. Nah, terima kasih ya. Salam buat uminya, mudah-mudahan sehat semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman panitia. Ya, ini ada teman-teman Banser, terima kasih. Hari ini ada berapa orang ini teman-teman? Ya, terima kasih semuanya ya. Kemudian tim Hadrah, terima kasih hari ini. Panitia tanpa kecuali. Baik, kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita berdoa, saya mengucapkan terima kasih kepada Mayor juga, Wali Kota. Would like to appreciate to Mayor. Thank you for the support and may our moment this season. May Allah Subhanahu wa Ta'ala bless you and make your activity easy. And also to Chief Police to support our activities today. Thank you for you and your crew. May Allah Subhanahu wa Ta'ala protect you and protect your area here. Terima kasih untuk semuanya. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadaka hamdan na'imin kama 'allamtana an nahmadaka antal muqaddim wa antal mu'akhir bi yadika al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di sekitaran tabligh akbar ini, di majlis ini, tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang merasakan kegelisahan, mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang sedang merasa kesulitan, mohon mudahkan segala kesulitannya. Wala maridhan illa syafaitah, jika ada yang sakit, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Allahumma alif bainana waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, lembutkan dan satukan hati kami dalam kebaikan, jadikan pertemuan kami pertemuan yang menyatukan kasih sayang, cinta dan kebaikan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami menyatukan kami dalam kemuliaan dan kebaikan. Allahumma ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana yassir lana jami'a umurina wa khasatan fil mujtama' islami fi Taiwan bi syaklin 'ammah. Ya Allah, mohon berikan kemudahan, persatuan, kelancaran, kebaikan khususnya bagi warga-warga muslim terkhusus Indonesia di Taiwan keseluruhannya. Berikan kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, keberkahan. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.